Halo, selamat pagi anak-anak kelas 9. Ya, setelah kemarin kita belajar tentang tabung, kalian juga sudah mengerjakan latihannya. Miss juga nanti berikan pembahasannya. Ya, kalau misalkan ada yang mau ditanya lagi tentang tabung, boleh hubungi aja Miss Eli. Hari ini kita mau belajar tentang kerucut. Ya, kita mau lihat dulu dalam modul kerucutnya. Ya, ini ya, kerucut ya. Bangun kerucut ini juga yang sering kita jumpai dalam sehari-hari. Ya, ada pembahasan ulang tahun, kon ice cream. Nah, kerucut ini dalam bahasa Inggrisnya juga artinya kon ya. Dalam bahasa Inggris itu kon, kerucut. Nah, unsur-unsur kerucut. Kita mau lihat apa aja unsur-unsur dalam kerucut. Ya, coba ini kita perbesar. Nah, ya, kita lihat unsur-unsur dalam kerucut. Dia itu ada alas. Alasnya itu bentuknya lingkaran. Ya, alasnya berbentuk lingkaran. Kalau lingkaran berarti dia punya diameter. Diameternya itu sepanjang AB. Kalau setengah AB berarti jari-jarinya. Ya, ini O, OA, dan OB. Ini jari-jari alas kerucut. Lalu ada tinggi. Ada tinggi kerucut itu dari alas ke puncak. Lalu ada S. S ini adalah garis pelukis. Ya, garis pelukis atau garis-garis pada selimut kerucut yang ditarik dari titik puncak ke titik pada lingkaran. Nanti kita bakal lihat juga apa sih sebenarnya garis pelukis ini ya. Tapi kalian tahu bahwa unsur-unsur kerucut itu alasnya berbentuk lingkaran, ada jari-jari, ada diameter, ada tinggi kerucutnya, dan ada garis pelukis. Jaring-jaring kerucut. Nah, kalau kita punya bangun kerucut, lalu kita belah gitu ya, atau kita mau bikin kerucut, itu kita bikin dulu jaring-jaring kerucutnya. Nah, seperti apa jaring-jaring kerucut? Ini kalau kita lihat, jaring-jaring kerucut itu ada dua sisi. Ya, dua sisi kerucut itu. Sisi alas dan sisi selimut namanya. Alasnya berbentuk lingkaran dan selimutnya berbentuk ini juring lingkaran ya. Waktu kelas 8 kalian pasti udah belajar lingkaran, mengenal ada namanya juring lingkaran ya. Jadi ada dua sisinya, alas lingkaran dan selimutnya, juring lingkaran. Titik sudutnya ada satu, yaitu titik puncak. Ya, lalu rusuknya ada berapa? Rusuknya juga ada satu, ya, yaitu keliling lingkaran. Nah, kita mau lihat nih, kalau luas alas mah sudah biasa ya, luas lingkaran PR kuadrat. Sekarang kita mau cari gimana cara ngitung luas selimut kerucut. Ya, ini cari luas juring, berarti kan luas juring ini yang jadi selimut kerucut. Nah, ini nih kita mau lihat ya, ini asal muasalnya dapat luas selimut kerucut itu dari mana? Kalian lihat di sini ya, bahwa jaring-jaring kerucut kan tadi udah kita lihat terdiri dari alasnya berbentuk lingkaran dan selimutnya itu juring lingkaran. Ya. Nah, juring lingkaran ini kan bagian dari lingkaran yang besar juga ya. Bagian dari lingkaran kan, juring lingkaran. Nah, di sini untuk jari-jari alas, jari-jari lingkaran yang alas, yang menjadi alasnya itu kita simbolkan dengan R. Sedangkan S yang nanti kita sebut garis pelukis, ini sebenarnya jari-jari dari lingkaran besar. Jari-jari dari juring lingkaran yang menjadi luas selimutnya. Ya, supaya nggak ketukar. Jadi yang alasnya kita simbolkan dengan R, ya jari-jarinya, yang jari-jari untuk selimutnya kita simbolkan dengan S. Ini.
Nah, sekarang kita mau cari luas selimut kerucut. Ya, ingat waktu kelas 8 ada perbandingan bahwa luas juring per luas lingkaran, luas juring AOB per luas lingkaran akan sama dengan panjang busur, ini panjang busur AB, per keliling lingkaran yang besar ini. Nah, kalau kelas 8 ada lagi perbandingannya sama dengan sudut juring lingkaran per 360 ya. Nah, kita pakai buat nyari luas juring, berarti luas juring per luas lingkaran, panjang busur per keliling lingkaran. Oke, kita mau cari luas selimutnya. Luas lingkaran, ini kan luas lingkaran yang besar ya, pi r kuadrat, tapi r-nya simbolnya jadi s, jadi pi s kuadrat. Lalu panjang busur AB. Panjang busur AB bisa kita cari, panjang busur AB ini sama dengan keliling lingkaran alas, pasti. Ya kan, kalau kita tekukan, AB ini, panjang AB harus sama dengan keliling lingkaran yang alas ya, jadi 2πr. Lalu per, ini kan tadi panjang busur per keliling lingkaran yang besar, 2πs. Karena jari-jarinya S ya, kita simbolkannya. Lalu ini kita sederhanakan, 2π kita coret, kali silang, S dikali luas selimut kerucut, sama dengan R dikali PS kuadrat, PRS kuadrat. Ya, R dikali PS kuadrat. Berarti luas selimut kerucut sama dengan PRS kuadrat dibagi S. Jadi sisanya PRS ya, karena PRS kuadrat dibagi S kan, jadi PRS. Nah, inilah luas selimut kerucut, PRS. R-nya jari-jari, S-nya kita sebut sebagai garis pelukis. Nah, nanti ketika kita udah bentuk dia menjadi kerucut, kita bisa melihat, ya, kita lihat, kalau udah jadi kerucut, nah, seperti ini jadinya. Ini R, jari-jari alas lingkaran, lalu S yang garis pelukis, yang sebenarnya ini adalah jari-jari untuk selimutnya, ya. Lalu ada tinggi, ini membentuk sudut siku-siku, jadi ini bisa kita pakai teorema Pitagoras. Buat nyari S-nya, buat nyari sisi miringnya, berarti S pangkat 2, sisi miring pangkatin 2 sama dengan penjumlahan sisi yang lain dikuadratkan. S kuadrat sama dengan R kuadrat tambah T kuadrat. Atau S sama dengan akar R kuadrat tambah T kuadrat. Gitu ya. Untuk luas permukaan kerucut sama pengertian luas permukaan itu berarti luas semua sisi-sisinya kan. Tadi kerucut ada 2 sisi. Alasnya, lingkaran, dan selimutnya, juring lingkaran. Tadi kita udah cari luas selimutnya PRS. Luas alasnya berarti PR kuadrat ya, seperti biasa. Ya udah, jadi luas permukaan kerucut rumusnya PRS ditambah PR kuadrat. Atau bisa kita kelompokkan lagi, ini kan sama-sama ada PR dalam kurung S tambah R. Volume kerucut itu, Miss di pertemuan Zoom yang kemarin bilang, kalau ada bangun ruang yang ada titik puncaknya seperti kerucut atau limas, itu sepertiga, ya, sepertiga dikali luas alas kayak tinggi. Kalau nggak ada titik puncaknya mah kan kayak kubus, balok, tabung, itu luas alas kayak tinggi aja kan. Tapi kalau kayak limas, kayak kerucut, itu sepertiga kali luas alas kayak tinggi. Ya, jadi luas alasnya PR kuadrat, tingginya T, sepertiga PR kuadrat T. Ini atau sepertiga dari volume tabung ya. Nah, coba sekarang Miss juga mau tunjukkan ada satu video juga ya yang Miss buat ini untuk benar nggak sih kerucut ini, volume kerucut ini sepertiga dari volume tabung.
Ya, sebentar ya. Miss buka dulu videonya. Ya, mudah-mudahan terdengar juga suaranya. Ya, anak-anak kelas 9, sekarang kita mau melihat apakah benar ya, kan kalau kita lihat dari rumusnya, volume kerucut itu sepertiga kali luas alas. Luas alasnya kan luas lingkaran ya, PR kuadrat kali tinggi. Jadi sepertiga kali PR kuadrat T. Nah, kalau kemarin kita belajar volume tabung PR kuadrat T, sekarang kerucut sepertiga PR kuadrat T. Kita mau lihat apakah benar bahwa volume kerucut itu adalah sepertiganya dari volume tabung. Nah, di sini Miss Eli punya dua wadah bentuknya yang satu tabung, yang satu kerucut. Ini memiliki tingginya yang sama, juga diameter alasnya sama. Ya, jadi ukuran alasnya sama, tingginya sama. Di sini Miss sudah isi tabungnya dengan air sebanyak sepertiga. Jadi volume air yang ada di dalam tabung ini adalah sepertiga volume tabung ya. Nah, Miss mau pindahkan sepertiga volume air yang ada dalam tabung ini ke dalam kerucut. Apakah benar sepertiga volume tabung ini akan mengisi penuh wadah kerucut? Ya, kita akan lihat. Nah, ini sepertiga ya. Kita akan tuangkan. Nah, kita bisa lihat bahwa sepertiga volume tabung, ya, sepertiga volume air yang ada di dalam wadah tabung ini ketika dimasukkan ke dalam kerucut, ini mengisi penuh wadah kerucutnya. Jadi kita simpulkan bahwa volume kerucut adalah sepertiga volume tabung. Ya, jadi anak-anak, berikut ya, tadi udah Miss jelaskan tentang kerucut, unsur-unsur kerucut, lalu kita lihat jaring-jaring kerucut, kita lihat luas selimutnya, luas permukaan, dan volume kerucut. Nah, mudah-mudahan jelas dari video penjelasan ini. Nanti kalau misalkan ada yang masih kurang jelas, ada kesulitan, ada pertanyaan, silakan boleh WA ke Miss Eli ya. Atau dalam selama pengerjaan latihan tentang kerucut ini juga menemukan kesulitan, boleh WA aja ke Miss Eli. Ya, terima kasih kelas 9 untuk waktunya. Semangat belajarnya ya, tetap sehat semuanya. Tuhan Yesus memberkati.